Welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Nana. Gimana kabar kalian hari ini guys? Aku harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oke, di konten aku kali ini aku mau mereview drama Korea yang berjudul Crash Landing on You. Nah, drama Crash Landing on You ini bergenre komedi romantis ya guys. Di sini tuh menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Yoon Se-ri. Dia seorang pengusaha dan juga pewaris konglomerat yang dia itu akhirnya karena suatu insiden para layang itu harus nyasar ke Korea Utara. Nah, di situ nanti dia akan bertemu sama jodohnya. Di situ juga ada konfliknya. Nanti aku akan ceritakan secara detail. Sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel aku, belum sempat subscribe, kalian wajib subscribe dulu ya guys. Kalian klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalian klik tombol like-nya dan aktifin loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, kita langsung mulai aja. Check it out. Crash Landing on You ini tayang di TV kabel TVN mulai tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 16 Februari 2020 dengan berjumlah 16 episode. Drama ini itu menggantikan penayangan dari Multimi Softly yang sudah habis penayangannya. Crash Landing on You ini menempati posisi sebagai drama Korea dengan rating tertinggi nomor 2 yang tayang di TV kabel. Nah, meski sudah tamat, tapi drama Crash Landing on You ini masih hangat untuk jadi perbincangan, terutama bagi pecinta drama Korea yang pasti belum bisa move on dari drama ini. Pasti masih terngiang-ngiang dengan percintaan dari Yoon Se-ri dan Ri Jae-hyuk ya, yang benar-benar sweet dan benar-benar bikin baper gitu. Oke, drama Crash Landing on You ini disutradarai oleh Lee Joo-hyuk yang juga merupakan sutradara dari beberapa drama populer seperti Romance is Bonus Book, kemudian Life on Mars, dan The Good Wife. Penulis naskahnya itu adalah Park Ji-eun yang juga merupakan penulis naskah dari beberapa drama populer seperti The Legend of the Blue Sea, The Producer, My Love from the Star, dan My Husband a God Family. Wow, pantesan ya guys ya, drama ini benar-benar keren karena penulis naskahnya ini adalah penulis naskah dari drama My Love from the Star sama The Legend of the Blue Sea. Kemudian pemeran utama dari drama ini itu ada 4 orang. Yang pertama itu adalah Hyun Bin, dia berperan sebagai Ri Jae-hyuk. Buat penggemar drama Korea itu pasti sudah tidak asing lagi dengan aktor tampan ini yang super gemesin, yaitu Hyun Bin. Dia itu sudah memintai beberapa drama populer lainnya seperti Memories of Alhambra, Secret Garden, You Did Kill Me. Pemeran utama yang kedua itu adalah Seo Ye-jin. Dia berperan sebagai Yoon Se-ri. Aktris cantik berbakat dari Korea Selatan ini sudah memintai beberapa drama populer seperti Something in the Rain, Personal Preference, dan Personal Tasty. Pemeran utama yang ketiga adalah Seo Ji-hye. Dia berperan sebagai Seo-dan. Aktris cantik dari Korea Selatan ini juga memintai beberapa drama Korea populer seperti Black Knight, Jealous Eternity, dan Heart Surgeon. Pemeran utama yang keempat adalah Kim Joo-hyun. Dia berperan sebagai Go Seung-jun. Aktor tampan ini memintai beberapa drama populer lainnya yaitu Welcome to Waikiki season pertama,
The Time, The School 2017, dan Love Alarm. Oke, kita langsung masuk ke sinopsisnya guys. Yoon Se-ri yang diperankan oleh Son Ye-jin, dia adalah seorang pewaris konglomerat dan pebisnis sukses yang berasal dari Korea Selatan. Dia mendirikan perusahaan yang diberi nama Se-ri Choice. Nah, suatu hari Yoon Se-ri ini melakukan aktivitas para layang untuk keperluan bisnisnya, karena baju para layang yang dia pakai itu produksi dari perusahaan Se-ri. Tapi saat dia melakukan para layang, tiba-tiba itu terjadi suatu musibah, terjadi angin badai yang sangat kencang yang mengharuskan Yoon Se-ri itu mendarat darurat di Korea Utara. Nah, saat Yoon Se-ri itu mendarat parasutnya, dan parasutnya itu nyangkut di suatu pohon, itulah pertemuan pertamanya dengan Kapten Ri Jae-hyuk. Kapten Ri Jae-hyuk adalah seorang perwira militer yang sedang ditugaskan di perbatasan Korea Utara. Dia ini digambarkan sosok yang tampan, terampil, dan sangat berdedikasi dalam profesinya sebagai tentara militer Korea Utara. Ri Jae-hyuk ini dulunya itu adalah seorang pianis berbakat yang sedang belajar di Swiss. Tapi karena suatu kejadian, yaitu kakaknya itu meninggal dunia karena kecelakaannya misterius, akhirnya Ri Jae-hyuk ini memutuskan untuk kembali pulang ke negaranya, yaitu Korea Utara. Dan dia akhirnya pindah profesi dari pianis, kemudian dia masuk ke militer. Dia jadi tentara militer seperti ayahnya ya guys ya. Nah, Kapten Ri Jae-hyuk ini dan beberapa anak buahnya itu berusaha untuk melindungi, menyembunyikan, dan berusaha untuk memulangkan Yoon Se-ri ke negaranya, yaitu Korea Selatan, dengan berbagai cara. Karena jika Yoon Se-ri ini sampai ketahuan sama Badan Intelijen Korea Utara, Yoon Se-ri ini bisa langsung dieksekusi guys. Dia tidak akan mungkin dikembalikan atau dipulangkan ke Korea Utara. Dia bahkan bisa langsung dihabisi saat itu juga. Sayangnya proses untuk memulangkan Yoon Se-ri ke Korea Selatan itu benar-benar nggak mudah, banyak banget rintangannya. Selain itu juga beresiko, juga berpengaruh pada jabatan dan juga keamanan Kapten Ri Jae-hyuk dan juga anak buahnya ya guys ya. Dan ternyata guys, kakak tiri dari Yoon Se-ri, kakak laki-laki tirinya itu ternyata diam-diam juga bekerja sama dengan orang di Korea Utara untuk mencegah kepulangan Yoon Se-ri kembali ke Korea Selatan. Karena kalau Yoon Se-ri itu berhasil pulang ke Korea Selatan, dia itu bisa membahayakan posisi pewaris, dan kakaknya ini ingin merebut perusahaan yang didirikan oleh ayahnya Yoon Se-ri. Padahal ayahnya Yoon Se-ri itu sangat ingin menjadikan Yoon Se-ri itu sebagai pewaris tunggal. Memang hubungan Yoon Se-ri dengan kakak tirinya, bahkan ibu tirinya itu selama ini kurang harmonis ya guys ya. Mereka itu sering bersitegang dan sering berbeda pendapat. Selain itu ada orang dari Badan Intelijen Korea Utara itu juga sangat ingin menjatuhkan posisi Kapten Ri Jae-hyuk setelah dia mengetahui kasus tentang menyembunyikan Yoon Se-ri ini guys. Orang itu berusaha untuk mencoba menangkap, mengambil, dan mencegah Yoon Se-ri ini untuk kembali ke Korea Selatan. Bukan sampai di situ saja guys, karena keadaan semakin kacau dan menjadi rumit, Menteri Jae-hyuk dan Yoon Se-ri ini sama-sama saling menjaga dan melindungi ya guys. Hubungan mereka ini semakin dekat dan semakin berat untuk berpisah. Hingga akhirnya tunangan dari Kapten Ri Jae-hyuk ini datang, yaitu Seo-dan yang diperankan oleh Seo Ji-hye. Tiba-tiba dia itu datang dan mereka itu harus segera menikah. Seo-dan ini adalah seorang musisi yang bercita-cita tinggi yang berasal dari kalangan konglomerat Korea Utara. Dia ini tunangan Kapten Ri Jae-hyuk selama 10 tahun dari hasil perjodohan orang tua mereka guys.
Meskipun dia ini sangat jatuh cinta dengan Kapten Lee Jae-hyuk, tapi sayangnya Seodan ini bertepuk sebelah tangan. Lee Jae-hyuk ini sama sekali tidak punya rasa atau tidak tertarik sama Seodan. Selain itu ada Jum yang diperankan oleh Kim Joo Hyun. Dia seorang pengusaha muda yang kaya raya yang merupakan mantan tunangan dari Yoon Se-ri. Awalnya ayahnya Yoon Se-ri itu mengharapkan penyatuan mereka melalui perjodohan. Mereka juga sempat bertunangan, tapi sayangnya Go Seung Joon ini berani menggelapkan uang dari perusahaan ayah Yoon Se-ri. Akhirnya dia itu pergi kabur ke Korea Utara, dan Go Seung Joon saat ini posisinya juga berada di Korea Utara. Dan saat Go Seung Joon itu tahu bahwa Yoon Se-ri itu juga ada di Korea Utara, dia itu berusaha untuk menghalangi kembalinya Yoon Se-ri ke Korea Selatan. Gitu guys. Bagaimana Yoon Se-ri dari Jae-hyuk ini menghadapi situasi itu? Kalaupun Yoon Se-ri ini berhasil kembali ke Korea Selatan, apakah ini akhir dari hubungan percintaan mereka guys? Karena faktanya mereka ini berasal dari dua negara yang berbeda, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, kelebihan dari drama ini guys, ini karena adegannya itu nggak bertele-tele dan dibuat sangat ringkas, tapi pesannya itu tetap dapat ke penonton, ya guys ya. Itu membuat penonton tuh tidak bosen, padahal tiap episodenya itu penayangannya itu sangat lama, ada yang 2 jam, bahkan ada yang 1,5 jam gitu guys. Nah, di akhir episode itu pasti dikasih penjelasan atau tayangan mengenai penjelasan dari adegan sebelumnya yang dibutuhkan oleh penonton gitu, yang masih jadi tanda tanya dari penonton. Misalnya contohnya ketika Lee Jae-hyuk itu memberikan surprise ke Yoon Se-ri saat ulang tahun. Nah, di akhir episode itu nanti akan dibahas atau ditayangkan bagaimana Lee Jae-hyuk ini bisa tahu tanggal ulang tahun Yoon Se-ri. Nah, seperti itu contohnya guys. Nah, dari segi jalan cerita sebenarnya kita sebagai penonton itu bisa menebak dari awal ya guys, kalau Lee Jae-hyuk dan Yoon Se-ri ini akhirnya mereka ini bisa jatuh cinta, semakin dekat dan jatuh cinta. Dan karena alasan itu juga penulis naskahnya itu sejak awal sudah menegaskan kalau mereka ini berasal dari dua negara yang berbeda, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, di mana dua negara ini itu saling serang ya guys ya, nggak akur, sering gencatan senjata, jadi bisa sewaktu-waktu itu berperang gitu guys. Kita sebagai penonton tuh digiring untuk menebak bagaimana sih akhir kisah percintaan Lee Jae-hyuk dan Yoon Se-ri ini. Apakah mereka ini bisa bersatu dan akhirnya menikah? Sedangkan jika dipaksakan untuk pindah ke salah satu negara tempat mereka tinggal, itu bahayanya mereka itu bisa dianggap sebagai pengkhianat dari negara asalnya dan bisa dihabisi atau dibunuh saat itu juga guys. Nah, menurut aku drama ini benar-benar keren banget, sukses, bisa bikin aku baper. Apalagi saat mereka itu dipisahkan, saat Yoon Se-ri ini akhirnya harus kembali ke Korea Selatan, dan itu aku nangis guys ya. Nangisnya karena ikutan baper. Pendalaman karakter mereka itu benar-benar oke ya guys. Oke, buat Kim Joo Hyun di sini dia berperan sebagai Go Seung Joon. Dia itu sukses ya guys. Dia itu perannya di sini itu lucu, kocak, tengil, receh, tapi juga ngeselin gitu, bikin orang itu gitu. Tapi di sini tuh dia diceritakan akhirnya itu tragis banget ya guys. Dia itu harus berpisah dengan Seodan karena dia itu tertembak, akhirnya meninggal dunia saat dia menyelamatkan Seodan. Guys. Kemudian untuk Seo Ji Hye yang berperan sebagai Seodan, sumpah mbak, kamu cantik banget. Dia di sini aktingnya juga oke, aku suka. Dan satu lagi guys yang bikin aku suka banget sama drama ini, karena di sini itu mengambil setting ada adegan di mana menampilkan saat Lee Joo Hyuk itu menjadi seorang pianis dan dia sekolah di Swiss. Itu pemandangannya sumpah bagus banget, keren.
wow, kapan ya aku bisa ke sana? Kayaknya aku harus nabung berapa tahun ya untuk bisa rekreasi ke sana. Oke, dari segi rating, drama ini itu mengalami peningkatan secara signifikan dari setiap episodenya. Untuk rating terendahnya itu pada episode pertama, yaitu 6,074%, dan acting tertingginya itu ada episode terakhir, yaitu 21,683%. Ratingnya ini benar-benar memecahkan rekor untuk tayangan TV kabel ya guys ya, mengalahkan rating dari drama Goblin yang sempat trending waktu itu pada waktu penayangannya. Oke, jadi intinya aku sangat merekomendasikan kalian, buat kalian yang belum nonton wajib untuk nonton. Sumpah kalian gak akan nyesel nonton drama ini karena super keren dan bikin kalian bisa baper karena sweetnya dapet. Oke, sampai di sini dulu ya guys review dari aku. Aku minta maaf kalau ada kurangnya. Sebelum aku tutup konten aku ini, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu kalian klik tombol subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan aktifin loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, sampai di sini dulu aku tutup kontennya. Sampai ketemu di episode konten berikutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.